Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami kelompok 4 Elektronika Telekomunikasi akan menjelaskan mengenai praktikum yang telah kami buat tentang filter pasif dan aktif bandpass filter order 1 tanpa penguat. Sebelumnya perkenalkan, saya Devi Puspita Dewi dengan NIM 1905877 bersama rekan saya ada Dina Avinuta dengan NIM 1902568, Herdi Rizky Pratama dengan NIM 1909735, Muhammad Ba'udin dengan NIM 1903380, Riyad Ahmad Faris dengan NIM 1909076, Winda Pratiwi dengan NIM 1905910. Kemudian untuk outline pembahasannya terdapat 5, yaitu dasar teori filter, perhitungan frekuensi cut-off, perancangan komponen dan simulasi, hasil perbandingan perhitungan dan simulasi, kemudian kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang new filter pasif bandpass dan filter aktif bandpass. Pertama-tama, apa itu filter? Filter adalah suatu rangkaian yang digunakan untuk membuang tegangan output pada frekuensi tertentu. Untuk merancang rangkaian filter dapat digunakan komponen pasif R, L, dan C, dan komponen aktif OP-AMP transistor. Dengan demikian, filter dapat dikelompokkan menjadi filter pasif dan filter aktif. Pada makalah ini akan dibahas mengenai filter pasif dan filter aktif. Pada dasarnya, filter dapat dikelompokkan berdasarkan respons atau tanggapan frekuensi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada filter lolos rendah atau low pass filter, filter lolos tinggi atau high pass filter, filter lolos rentang atau band pass filter, dan terakhir ada content filter tolak rentang atau band stop filter or notch filters. Selanjutnya di sini kita akan membahas filter aktif dan filter pasif. Filter aktif yaitu filter yang menggunakan komponen aktif, biasanya transistor atau penguat operasi atau OP-AMP. Sedangkan filter pasif adalah filter yang banyak digunakan untuk memberikan sirkuit seperti amplifier, osilator, dan sirkuit power supply, karakteristik frekuensi yang diperlukan. Beberapa contoh diberikan di bawah ini. Dan kelebihan filter aktif ini antara lain: satu, untuk frekuensi kurang dari 100 kHz, pengguna induktor L dapat dihindari, dan kedua, relatif lebih murah untuk kualitas yang cukup baik karena komponen pasif yang presisi harganya cukup mahal. Dan selanjutnya kita langsung ke low pass filter dan high pass filter. Low pass filter yaitu tapis lewat rendah atau tapis lolos rendah. Low pass filter digunakan untuk meneruskan sinyal berfrekuensi rendah dan meredam sinyal berfrekuensi tinggi. Kita bisa lihat ya gambarnya di sini ya. Saya sudah memberikan beberapa gambar di sini atau beberapa contoh gambar untuk para mediasi melihat contohnya seperti apa. Di sini juga ada high pass filter, adalah jenis filter yang melewatkan frekuensi tinggi tetapi mengurangi amplitudo frekuensi yang lebih rendah daripada frekuensi cut off. Di sini juga terkadang filter ini disebut low cut filter, bass cut filter, atau rumble filter yang juga sering digunakan dalam aplikasi audio. High pass filter adalah lawan dari low pass filter, dan band filter adalah kombinasi dari high pass filter dan low pass filter. Di sini juga udah saya berikan contoh gambarnya atau contoh rangkaiannya juga supaya rekan-rekan di sini bisa melihat gambar atau contoh yang sudah saya berikan, supaya tergambar low pass filter itu seperti apa dan high pass filter itu seperti apa. Selanjutnya adalah pasif band pass filter. Pasif band pass filter atau band pass filter pasif dibangun dari high pass filter pasif and low pass filter pasif yang disusun cascade dengan posisi high pass filter berada pada urutan pertama atau sebaliknya. Band pass filter juga memiliki dua frekuensi cut off, yaitu frekuensi cut off rendah FCL dan frekuensi cut off tinggi atau FCH, di mana filter meloloskan frekuensi di antara FCH dan FCL. Selain itu, band pass filter juga memiliki frekuensi center atau F center pada daerah passband atau response frekuensi band pass filter. Di sini juga saya sudah memberikan beberapa gambar ya dari high pass filter dan low pass filternya sendiri. Ada rangkaiannya juga di mana R1, C1 dan VIN-nya juga sudah tertera. Jadi rekan-rekan semua dapat
mengerti atau dapat dipahami gitu dari apa yang saya ucapkan atau saya jelaskan. Selanjutnya adalah aktif band pass filter. Aktif band pass filter merupakan filter aktif terdiri dari high pass and low pass filter aktif yang disusun secara berurutan atau cascade sehingga didapatkan daerah frekuensi yang diloloskan atau passband antara frekuensi cut off tinggi FCH dan frekuensi cut off low rendah seperti ditunjukkan pada gambar. Di sini juga pada gambar juga saya terangkan juga daerah-daerahnya ada V input C1 R1 di mana teman-teman bisa mungkin menggunakan sebuah aplikasi seperti Proteus, Circuit Wizard dan Multisim untuk menggambarkan aktif band pass filter di laptop teman-teman atau di media teman-teman yang teman-teman punyai. Filter ini juga sebenarnya mirip sekali dengan band filter pasif yang sebelumnya. Hanya saja pada setiap filter diberi satu komponen aktif OP-AMP agar impedansi antar filter tidak mempengaruhi satu sama lain. Mungkin teman-teman di sini juga bisa melihat gitu ya. Dari gambar ini mempunyai hampir sama dengan slide sebelumnya di mana beberapa inputnya sama sekali hampir mirip sekali, mungkin beberapa yang berbeda saja. Oke, dari keterangan saya sekian. Saya Rizky Pratama pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk bagian perhitungan frekuensi cut off akan dijelaskan oleh saya. Di sini kami mengambil nilai R1 sama dengan 1000 ohm, R2 sama dengan 1500 ohm, C1 sama dengan 100 farad, C2 sama dengan 150 farad. Kemudian untuk V-in yang ada pada modul yaitu 2 VPP. Kemudian untuk menghitung frekuensi C1 atau frekuensi low pass band pass filter pasif sama dengan 1/2pi kali R1 kali C1 atau 1/2pi kali 1000 kali 100 sama dengan 1/628.000 yaitu 1,6 Hz. Kemudian frekuensi C2 atau high pass band pass filter pasif sama dengan 1/2pi kali R2 kali C2 sama dengan 1/2pi kali 1500 kali 150 sama dengan 1/1.413.000 yaitu 7,1 Hz. Kemudian untuk frekuensi cut off sama dengan akar dari F1 kali F2 sama dengan akar 1,6 kali 7,1 sama dengan akar 11,36 sama dengan 3,4 Hz. Kemudian untuk nilai bandwidthnya sama dengan F1 min F2 sama dengan 7,1 min 1,6 sama dengan 5,5 Hz. Kemudian untuk perhitungan pada band pass filter aktif sendiri, kami mengambil nilai yang sama yaitu R1-nya 1000 ohm, R2 1500 ohm, C1 100 farad, C2 150 farad, dan V-in-nya tetap sama 2 VPP. Kemudian untuk hasilnya tetap sama yaitu untuk frekuensi low pass aktifnya 1,6 Hz, frekuensi high pass filter aktifnya 7,1 Hz, frekuensi cut off-nya 3,4 Hz, kemudian bandwidth-nya 5,5 Hz. Kemudian untuk nilai maksimum gain-nya atau AV-nya sama dengan min R2/2R1 sama dengan min 1500 per 2000 sama dengan min 0,75. Baik, di sini saya Muhammad Baharudin akan menjelaskan untuk komponen apa saja yang dibutuhkan dalam merangkai bandpass filter pasif. Ini adalah bentuk dari rangkaian bandpass filter pasifnya, di mana komponennya terdiri dari dua buah resistor ya, di mana R1-nya bernilai 1K atau 1000 dan R2-nya bernilai 1,5K atau 1500. Dan di sini terdapat dua buah resistor, di mana C1 atau resistor 1 bernilai 100 farad dan C2 atau resistor yang kedua ini bernilai 150, dan di sini juga terdapat dua ground. Ini adalah osiloskop dan ini adalah frekuensi respon. Baik, untuk komponen seperti itu. Di sini saya Riyad Ahmad Faris akan menjelaskan
tentang komponen yang ada di bandpass filter aktif. Di sini terdapat Vin, kemudian dua buah resistor R1 dan R3 dengan tegangannya 1000 dan 1500. Kemudian ada kapasitor dengan tegangan 100 dan 150. Kemudian ada osiloskop untuk output sinyalnya. Kemudian ada Vout. Nah, di bawahnya juga ada ground. Nah, di sini ada OP-AMP, di mana OP-AMP ini berfungsi agar impedansi setiap filternya itu tidak mempengaruhi satu sama lain. Nah, R1 ini akan terhubung kepada kapasitor 1, terhubung juga ke kapasitor 2, terhubung ke kapasitor 3, terus ke OP-AMP. Nah, ini nanti di ABC ini akan terlihat keluaran sinyalnya. Seperti itu. Sekian penjelasan komponen dari saya. Terima kasih. Langkah selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan running simulasi dari komponen yang sudah kita rangkai tadi. Nah, yang pertama adalah pada rangkaian filter passive bandpass filter. Nah, di Proteus ini pertama kita coba masukkan di Science generator. Di frekuensi kita masukkan 1,6 karena di perhitungan kita mendapatkan nilai FC1 atau FCL itu adalah 1,6 Hz. Ketika kita coba running dan lihat hasil di osiloskopnya, namun ternyata gelombang tidak terdeteksi di software Proteus ini gitu, karena memang frekuensinya yang terlalu kecil. Maka dari itu kami mencoba di Circuit Wizard. Nah, dimana pertama kita rangkai juga rangkaiannya seperti ini. Kemudian kita convert. Setelah convert itu nanti di PCB kita menggunakan frekuensi generator juga serta osiloskop. Nah, kemudian di frekuensi kita masukkan 1,6 dan ketika kita running, maka di sini terdapat hasilnya dari gelombang sinus. Kemudian kita coba juga jadi frekuensi cut off-nya yakni 3,4. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian di FC2 atau FC high yakni 0,71. Hasilnya seperti ini. Pun ketika kita mencoba juga menggunakan inputan frekuensi 5 untuk dari frekuensi ke atas dan 5 lagi frekuensi ke bawah. Kita coba mulai dari 2. Hasilnya seperti ini. Kita coba 2,4. Maka hasilnya seperti ini. 2,6. 3. Kemudian 3,6. 0,4. Oh ya, maaf, ininya berarti di sini ya. Yang tadi 36. Kemudian 5. Terakhir
Jadi seperti itu untuk passive band pass filter. Kemudian kita lanjut ke active band pass filter ordo 1. Yang pasif pun yang tadi itu adalah ordo 1 ya teman-teman. Nah, sementara yang ini kita coba untuk running bagaimana hasilnya. Pertama, kita masukkan di frekuensi generatornya dari 1,6. Nah, ketika di BPF yang aktif ini gelombang terdeteksi. Perbedaan dari pasif dan aktif itu di sini kita mencoba menggunakan penguat LPAMP. Kemudian kita coba lagi untuk memasukkan dari cut off-nya 3,4. Ya, hasilnya seperti ini. Kita coba lagi di FCH. FCH-nya tadi kita adalah 7,1. Seperti ini. Pun kita coba lagi dari 1,6, 2, 2,4, 2,6, 3, 3,4, 3,6, 4, 5, dan terakhir 7,1 Hz. Sama seperti tadi aja, kita tinggal masukin di frekuensi generatornya. Coba 2. Seperti ini. Dan di sini saya akan menjabarkan hasil dan analisis dari percobaan rangkaian filter aktif bandpass satu tingkat dari percobaan simulasinya dengan hitung manualnya, di mana di hitungan manualnya frekuensi satunya itu didapatkan sebesar 1,6 Hz dan frekuensi duanya itu didapatkan sebesar 7,1 Hz dan frekuensi cut off-nya itu sebesar 3,4 Hz serta bandwidth-nya itu sebesar 5,5 Hz. Di sini kami mencoba 11 percobaan, di mana yang pertama itu 1,6 Hz dengan V-in-nya itu 2 VPP. Di sini terlihat gelombangnya itu agak renggang jika dibandingkan dengan kemudiannya yaitu percobaan yang kedua di mana frekuensi inputnya itu sebesar 2 Hz dan V-in-nya itu 2 VPP. Gelombangnya makin sempit. Dan percobaan yang ketiga itu ada 2,4 Hz, gelombangnya juga makin sempit. Dan percobaan yang keempat itu juga makin sempit. Percobaan kelima sebesar 3 Hz juga makin sempit. Dan seterusnya itu gelombangnya akan makin sempit. Ini percobaan ke-6 di mana 3,4 Hz frekuensi inputnya. Dan percobaan ke-7 3,6 Hz frekuensi inputnya. Dan percobaan ke-8 4 Hz frekuensi inputnya, di mana gelombangnya makin sempit.
percobaan ke-9 sebesar 5 Hz, percobaan ke-10 sebesar 6 Hz, dan percobaan ke-11 sebesar 7,1 Hz, di mana gelombangnya akan semakin mengecil dan merapat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.